Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas artificial intelligence analisis data bank dengan anggota kelompok 6 terdiri dari yang pertama Ibnu Rizal Mutakim dengan NIM 2311102067, yang kedua ada Muhammad Aulia Mujaki dengan NIM 2311102051, yang ketiga ada Rizky Ferdinand Sembiring dengan NIM 2311102061, dan yang terakhir saya sendiri dengan NIM Bintang Yudhistira dengan NIM 2311102052. Di sini tugas analisis data bank. Untuk mengerjakan tugas analisis data bank, yang langkah awal atau step awalnya yang pertama kita import library Python. Yang pertama ada import pandas aspd. Berarti aspd itu nanti dipanggilnya pd di setiap pandas ini digunakan. Nah, pandas ini untuk mengolah data dalam bentuk tabel atau data frame. Selanjutnya ada NumPy. NumPy itu untuk operasi numerik seperti array atau perhitungan matematis. Selanjutnya ada matplotlib.pyplot, itu untuk membuat grafik atau visualisasi grafik. Selanjutnya ada import train, test, split, itu untuk membagi data menjadi train dan test. Selanjutnya ada decision tree classifier, itu untuk model machine learning decision tree. Terus plot tree itu memvisualisasikan pohonnya. Terus ada akurasi score, classification report, confusion matrix, dan confusion matrix display. Itu semuanya untuk mengukur performa model. Nah, untuk step selanjutnya atau sel 2 ini memuat data atau meload data dari Google Drive. Nah, yang pertama itu buat variabel untuk menampung file ID dari folder atau data yang akan kita analisis yang .csv, terus masukkan CSV URL-nya, dan nantinya di sini masukkan untuk file ID CSV-nya. Selanjutnya di sini buat variabel df untuk menampung pembacaan data dari CSV pd.read_csv, yaitu untuk membaca file CSV dari Google Drive. Selanjutnya df_sep itu untuk menampilkan data berupa kolom dan baris. df.head itu menampilkan data 5 teratas untuk contoh. Nah, untuk step selanjutnya atau sel 3 itu target dan pre-processing. Yang dimana di sini target awal di set deposit, ada deposit dan tidak deposit. Di set deposit, ketika target itu tidak ada, maka target yang di set itu kolom terakhir. Gitu. Nah, terus di sini ada juga pembersihan dari missing value di dalam datanya. Terus ada konversi target ke biner, di mana ini lowercase, semuanya dibuat ke lowercase dulu. Terus baru di mapping untuk konversi ke angkanya. Terus di sini pastikan membersihkan nilai yang ada NaN-nya. NaN itu adalah not a number, ditampung di variabel y. Terus di sini untuk fiturnya, selanjutnya ada one out encoding, itu untuk memisahkan fiturnya. Di sini baru print atau mengoutputkan sep X dan sep Y-nya, yang dimana ini target kolomnya itu deposit, dan ini adalah kolom dan baris yang telah di processing atau dibersihkan dari missing value dan sebagainya. Untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada tahap train test split ini, data dibagi menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Pembagian ini menggunakan stratify agar proporsi kelas tetap seimbang dan random state supaya hasilnya konsisten setiap kali dijalankan. Dengan hasilnya itu output di train size itu di 8.929 dan random state-nya itu di 42. Dan test size-nya itu di 2233 dan sama random state-nya itu di 42. Selanjutnya pada di
tahap training, model decision tree dibuat dengan parameter Gini sebagai ukuran pemisah. Dalam maksimum pohon dibatasi sampai 5 dan minimal 5 sampel pada setiap leaf untuk mencegah data overfitting. Setelah itu, model dilatih menggunakan data latih yang sudah dipisahkan sebelumnya. Dengan output ini, decision tree, classifier, max depth-nya itu 5, min sample leaf-nya itu 5, dan random state-nya itu 42. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, masuk ke visualisasi untuk confusion matrix-nya. Dari hasil visualisasinya tuh dari 2233 data yang diuji untuk dihasilkan itu untuk true positifnya itu 855, yang berarti itu model berhasil mengidentifikasi 855 nasabah yang benar-benar akan deposit. Kemudian untuk true negatifnya itu ada 942, di mana itu berarti model benar memprediksi 942 data nasabah yang tidak akan deposit. Kemudian untuk FP atau fase positifnya itu ada 233 data, di mana model salah menargetkan 233 nasabah yang sebenarnya tidak tertarik gitu. Kemudian untuk fase negatifnya atau FN 203, di mana model itu melewatkan 203 nasabah yang sebenarnya itu mau deposit gitu. Next. Nah, masuk ke visualisasi decision tree-nya. Boleh sedikit di zoom, Mas. Oke. Di sini yang paling atas tuh duration ataupun outcome sukses itu ada kondisi pemisahnya ya. Contohnya tadi yang paling atas tuh untuk duration kurang dari atau sama dengan 206,5. Itu berarti artinya jika durasi panggilan itu kurang dari 206,5 detik, maka ikut cabang true, jika tidak ikut yang false gitu. Kemudian untuk yang Gini impunity itu nilai antara 0 sampai 0,5. Semakin mendekati 0 berarti semakin murni node tersebut. Itu untuk di sini itu di Gininya itu 0,499, berarti hampir acak atau tidak murni ya gitu. Kemudian sampel itu jumlah data yang masuk ke node tersebut. Nah, di data yang di sini tuh ada 8.929. Kemudian untuk value sendiri itu jumlah sampel per kelas di node tersebut. Jadi untuk kelas yang sebelah kiri itu untuk nasabah yang tidak deposit, dan sebelah kanan itu untuk yang deposit. Jadi untuk jumlah nasabah yang tidak deposit itu ada 4.698, dan yang tidak deposit itu ada 4.231 gitu. Kemudian untuk yang bawah itu kelas ataupun kelas prediksinya, dari node tersebut itu tidak deposit ya, karena jumlah sampel kelasnya itu tidak deposit itu lebih banyak. Tuh untuk pembacaan visualisasi yang decision tree. Begitupun dengan yang lain itu sama. Next. Oke, selanjutnya setelah melakukan decision tree, di sini kita pada tahap evaluasi untuk mengetahui seberapa baik model bekerja pada testing. Nah, di sini kita melakukan yang pertama memprediksi data testing, kedua itu menghitung akurasi dengan rumus akurasinya, yaitu prediksi benar, rumus akurasi sama dengan prediksi benar dibagi dengan total data. Dan yang terakhir yaitu menampilkan classification reportnya. Ya, di sini terlihat yaitu ada precision. Precision itu seberapa akurat prediksi positif model. Baru recall. Nah, recall itu seberapa banyak data positif yang berhasil ditangkap model. Baru F1 score yaitu gabungan antara precision dan recall. Support yaitu jumlah data aktual pada setiap kelas. Akurasi yaitu keakuratan data. Makro average rata sederhana dari precision recall, dan F1 untuk kedua kelas
Dan yang terakhir yaitu weighted average, yaitu rata-rata berbobot sesuai jumlah data di setiap kelas. Nah, pada analisis ini kita dapatkan pada kelas 0 atau yang tidak deposit, precision-nya didapatkan bahwa 0,82. Nah, dari semua prediksi yang tidak deposit, 82% benar. Selanjutnya dari recall, yaitu 0,80. Dari semua nasabah yang sebenarnya tidak deposit, model menangkap 80%-nya. Dan yang terakhir yaitu web one score didapatkan 0,81, yang artinya kinerja keseluruhan pada kelas 0 cukup baik. Selanjutnya yaitu kelas 1 yang deposit. Didapatkan precision-nya yaitu 0,79, yang artinya dari prediksi deposit 79% benar. Selanjutnya recall yaitu 0,81, yang artinya model berhasil menangkap 81% nasabah yang sebenarnya deposit. Dan yang terakhir yaitu web point score didapatkan yaitu 0,80, yang artinya pada kinerja model untuk kelas deposit juga cukup seimbang. Oke, setelah kita melakukan analisis data, dapat disimpulkan bahwa dari proses pemodelan decision tree ini, model mampu memprediksi keputusan nasabah untuk melakukan deposit dengan performa yang cukup baik. Setelah dilakukan processing data, pembagian data training model, serta evaluasi, model menghasilkan akurasi sekitar 80% yang menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi sesuai dengan data yang sebenarnya. Selanjutnya itu di visualisasi compression matrix-nya, dapat disimpulkan bahwa model dapat mengklasifikasikan nasabah deposit dan tidak deposit dengan cukup stabil, meskipun masih terdapat beberapa kesalahan prediksi. Dan yang terakhir yaitu pada visualisasi evaluasi model, terlihat bahwa durasi telepon, duration menjadi faktor paling berpengaruh dalam menentukan apakah seorang nasabah akan melakukan deposit. Selain durasi, ada faktor lain yang harus dipertimbangkan juga. Yang contohnya seperti hasil kampanye sebelumnya, jenis kontak, bulan kampanye, usia. Hal ini menunjukkan bahwa model tidak hanya mengandalkan satu fitur, tetapi memanfaatkan kombinasi beberapa variabel untuk membuat keputusan. Mungkin itu saja hasil analisis pada data bank dari kelompok 6. Mungkin jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.